Berbakti tegakkan kalimah ilahi, berjuang mengamalkan sunnah Nabi, pedoman Al-Quran dan As-Sunnah, ikhlaskan mengharapkan madotilah. Persistri Persatuan Islam Istri, berjuang membela Al-Islam, pendidik dan pembimbing putra putri, pembina dan tauladan para istri. Wahai Persistri, tegarkanlah dirimu, hancurkan kemungkaran kebatilan. Mari tebarkan kasih sayang keadilan, islahkan hati kuatkan persatuan, islahkan hati kuatkan persatuan. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah di bulan yang agung ini Allah masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk menambah amal, untuk memperbaiki diri agar pada suatu saat ketika kita pulang kembali kepadanya betul-betul dalam keadaan muslim. Sebagaimana yang Allah firmankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu sebabnya dalam kehidupan kita selama di dunia ini kita berupaya untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang penuh dengan amal. Maka dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai daripada seorang mukmin yang lemah. Dalam hadis riwayat Muslim, saya akan bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diterima hadis ini dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sabdanya adalah al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, tapi pada keduanya tentu ada kebaikan. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan bagaimana mengejar menjadi seorang mukmin yang kuat ini. Tentu ketika dikatakan kuat, ada beberapa aspek yang menunjukkan kuat itu. Di sisi apa? Tentu kuat lahir, kuat batin. Soleh lahir, soleh batin. Yang dimaksud lahiriah di sini, mari kita bicara tentang fisik. Bagaimana seseorang mukminah ini menjadi seorang dengan fisik yang kuat. Tentu kita tahu bahwa batu bata daripada tubuh kita adalah nutrisi. Jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman memberikan panduan bahwa makan dan minumlah apa yang Allah sudah berikan. Lalu makanlah apa yang Allah tumbuhkan dari bumi ini yang halal dan yang thayyib. Dalam arti bahasa orang sekarang adalah yang bernutrisi. Jadi nutrisi itu akan menjadi batu bata daripada tubuh setiap orang. Bagaimana seorang mukmin dengan tubuh yang kuat, dia akan punya peluang beramal lebih banyak. Seberat apapun amalnya akan dia bisa laksanakan karena tubuhnya memang kuat. Lalu kuat apanya lagi selain daripada tubuhnya dengan mengatur nutrisi yang baik. Tentu untuk kita di masa saum ini pun harus betul-betul memperhatikan bagaimana nutrisi yang harus masuk ke dalam perut setiap orang pada waktu sahur
dan pada waktu buka nanti. Nah kemudian yang bagian luar yang harus kuat juga adalah harta. Seseorang dengan harta yang banyak, tentu dia akan memiliki peluang untuk beramal juga lebih banyak. Dia akan bisa melaksanakan pengajian tak hanya di tempatnya sendiri, tak hanya di tempatnya yang dekat, tapi dia bisa jelajah dunia ini dengan kesehatan tubuhnya, dengan hartanya yang banyak. Tentu ini akan membuat orang tersebut punya peluang lebih baik daripada orang-orang yang memiliki uang yang sedikit, yang memiliki harta yang sedikit. Nah, itu urusan bagian luarnya. Lalu kemudian dalamnya, yang dimaksud bagian dalamnya adalah bagaimana memiliki iman yang kuat sehingga tak tergoyahkan. Godaan setan boleh datang, tapi orang tersebut kuat dengan upaya yang dia lakukan, dengan perlindungan Allah yang Allah berikan. Maka bukan tidak ada godaan itu. Banyak setiap saat, tapi orang tersebut kuat menerimanya. Lalu apalagi? Ilmu. Orang tersebut memiliki ilmu yang banyak, memiliki pengetahuan yang banyak. Artinya memang orang tersebut dianugerahi Allah banyak sekali pengetahuan dan keterampilan. Sehingga persoalan-persoalan yang datang, masalah-masalah yang dia hadapi tentu bisa dia pecahkan, bisa dia hadapi, bisa dia selesaikan dengan baik. Sebagaimana yang sudah Rasulullah ajarkan. Tentu pemirsa, kita ingin menjadi mukmin yang kuat. Kuat fisiknya, kuat hartanya, kuat ilmunya, kuat pula imannya. Luar biasa. Tapi ini tentu tidak datang begitu saja. Maka lanjutan daripada hadis Muslim yang tadi, Rasulullah mengatakan kuncinya yang pertama adalah ikhris ala ma yanfa'uka. Kalau ikhris itu hirsun, sering kita katakan rakus, sering kita terjemahkan rakus. Jadi artinya orang tersebut terhadap hal-hal yang bermanfaat buat dirinya, dia seolah-olah kayak orang rakus gitu. Betul-betul mengejarnya dengan sekuat tenaga, dengan segala kemampuan yang ada. Ikhris ala ma yanfa'uka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah. Karena zat yang paling kuat hanyalah Dia. Seperti yang sering kita sampaikan kepada Allah dalam sehari 17 kali kita sampaikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul, hanya kepada Allah sajalah kita memohon pertolongan. Karena Sang Maha Kuat adalah Allah. Lebih kuat daripada godaan setan seperti apapun. Maka saat orang meminta pertolongan kepada Allah, orang takkan pernah kecewa. Karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Maha gagah dan maha kuat untuk menyampaikan pertolongannya bagaimanapun yang Dia kehendaki. Maka pada saat mengejar ikhris ala ma yanfa'uka tadi, mungkin godaan setan datang sana sini, depan, belakang, kiri, kanan. Semua terus digoda. Tapi orang tersebut akan mampu terus beristiqomah dengan wasta'in billah yang tadi. Nah, kemudian yang ketiga pemirsa, wala ta'jaz. Jangan merasa lemah. Jangan merasa lemah. Mengapa? Karena kita punya la haula wala quwata illa billah. Itu sudah diinfokan jauh hari sebelum kita lahir. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dari Allah saja. Maka manusia sekuat apapun belum tentu bisa menolong kita. Manusia itu kadang pelit. Kalaupun dia kuat, kalau tidak ada keinginan untuk menolong kita, ya nggak nolong. Itu sebabnya maka minta tolonglah kepada Allah.
jangan merasa lemah. Betul, Allah sudah mengatakan bahwa khuliqal insanu dha'ifa. Kami menciptakan manusia atau manusia diciptakan itu dalam keadaan lemah. Sehingga satu sama lain nanti akan mulai berinteraksi karena satu sama lain saling membutuhkan. Mereka akan saling berlaku baik kepada yang lain karena mereka saling membutuhkan. Tapi tetap kunci utamanya ada pada kalimat la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali daripada Allah sajalah. Maka janganlah orang merasa lemah ketika dia mau mengejar sesuatu yang tinggi. Setan memang pasti menggoda. Sebagaimana yang Allah katakan, asyaitonu ya'izukumul faqra. Setan itu seringkali menjanjikan, menakut-nakuti kalian dengan sesuatu yang lemah. Belum apa-apa, belum dikerjakan, sudah merasa kalah. Bagaimana mungkin saya bisa sekolah tinggi? Bagaimana mungkin saya bisa sekolah jauh ke luar negeri? Saya dalam kondisi seperti ini, mengapa tidak? Toh ada beasiswa di mana-mana. Toh ada banyak orang yang akan bisa digunakan oleh Allah untuk menolong kita semua. Tak heran kalau kita melihat ada seorang yang menurut orang lain kok bisa ya. Seorang tua yang kerjaannya cuma seperti itu, tapi kok anaknya bisa jadi dokter ya? Yang sekolahnya mahal. Disinilah makanya, wala ta'jaz. Jangan merasa lemah. Ketika kita minta kekuatan itu kepada Allah, Allah berikan. Nah, yang terakhirnya adalah wa in asabaka syai'un. Kalau satu musibah menimpamu, fala takul lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Ini umum terjadi pada setiap orang pemirsa, termasuk kepada kita mungkin. Kalau terjadi satu musibah, maka kita mundur ke belakang. Lah, salah nih. Coba ya kemarin itu begini dan begini. Lalu itu timbul rasa sesal yang luar biasa dalam diri kita. Menyesalkan bukan sesuatu yang enak. Menyesal itu sesuatu yang tidak enak. Maka dalam hadis ini Rasul mengatakan, walakin kul, bukan seperti tadi, tapi kul, katakanlah. Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Allah telah menakdirkannya. Sebelum kita lahir, takdir itu sudah ada. Sudah Allah buat di lauh mahfuznya. Wa ma syaa fa'ala. Apapun yang Allah kehendaki, pasti Allah akan kerjakan. Mengapa? Fa inna lau taftahu amala syaitan. Karena yang namanya lau, kalau yang tadi, hidup mundur ke belakang, itu akan membuka amalan setan. Menyesal adalah amalan setan. Membuat diri kita menderita. Nah, itu sebabnya pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua ayat-ayat Al-Qur'annya, dengan semua hadis-hadisnya, Rasulullah menginginkan agar kita hidup bahagia, agar kita menjadi orang yang kuat. Menjadi kuat tak hanya bagian luarnya, tapi ini bermula daripada kuat ilmu, kuat iman. Bukankah kita tahu bahwa Allah mengatakan akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mendatangi tempat-tempat ilmu beberapa derajat. Bukan satu derajat, tapi beberapa derajat. Tentu ketika orang diangkat derajatnya oleh Allah menjadi seorang yang kuat dalam fisiknya, kuat dalam hal imannya, kuat dalam hal ilmunya, termasuk kuat dalam masalah hartanya. Karena memang kalau kita perhatikan antara ilmu dengan harta itu sepertinya berbanding lurus. Karena seorang dengan banyak pengetahuan, dia akan dengan mudah membukakan lubang-lubang rizkinya Allah. Luar biasa. Pemirsa, bulan ini adalah bulan Zawal. Bulannya kedermawanan. Tentu seorang yang memiliki harta, yang kuat dengan hartanya, dia bisa berbagi dengan banyak orang. Tentu seseorang yang kuat dengan ilmunya, dia bisa berbagi ilmu pengetahuan. Karena bulan ini memang bulan semangat, di mana orang-orang melaksanakan
banyak kegiatan keilmuan. Luar biasa. Bagi orang-orang yang kuat ini, Allah berikan peluang yang banyak. Itu pemirsa, mari kita bersama kejar menjadi seorang mukmin yang kuat agar lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga besar manfaatnya untuk kita semua. Mari kita laksanakan apa yang sudah Allah ajarkan dengan petunjuk Rasul-Nya agar kita kembali pulang kepada Allah sebagai mukmin yang kuat, sebagai mukmin yang dicintai dan lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti tegakkan kalimah ilahi, berjuang mengamalkan sunnah Nabi.